Halo, sahabat Meta Health. Kembali lagi di segmen Ngobrol Seru Dunia Kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Di zaman seperti sekarang ini, banyak banget gak sih kita temui kata-kata mental health, kesehatan mental, dan semua yang berkaitan dengan mental. Tapi sesungguhnya apa sih mental health itu? Kemudian bagaimana sih yang bisa dikatakan sebagai mental health? Oke, mental health menurut Organisasi Kesehatan Dunia merupakan kondisi kesejahteraan seseorang saat menyadari mengenai kemampuan dirinya, mampu mengendalikan stres yang dimiliki, serta beradaptasi dengan baik, dan yang terakhir yaitu berkontribusi untuk lingkungannya. Nah, apa saja sih penyebab dari mental health tersebut? Sebenarnya tidak ada penyebab yang bersumber dari satu faktor, namun beberapa faktor yang saling berinteraksi adalah antara pikiran, tubuh, dan lingkungan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini, karena hal yang kita lihat sepele mungkin bisa dilihat hal yang sangat penting bagi orang lain. Contohnya, di lingkungan kerja, kita mengerjakan tugas mungkin bisa cepat selesai, namun ada teman kita yang mungkin selesai lebih lama dan kita mulai menggunakan kalimat yang menyakitinya seperti, "Kok kamu lama banget sih kerjanya? Kerjaan gampang kayak gitu aja lama, apalagi di kerjaan yang susah." Nah, tanpa disengaja, kalimat tersebut bisa loh menyakiti orang lain. Coba deh lihat, setelah mengatakan demikian, apa coba responnya? Berbeda-beda kan? Ada yang mungkin cuek, bodo amat, gak masalah buat gue. Nah, ada juga yang melawan dan ngatain balik. Tapi ada juga nih kaum galau yang dimana mungkin akan nangis, overthinking, netting, sampai sulit tidur. Nah, semua ini sebenarnya membuktikan bahwa ambang perasaan seseorang itu berbeda-beda ya, sahabat Meta. Next, kita bahas 5 kebiasaan yang dapat merusak kesehatan mental. Yang pertama adalah postur tubuh. Menurut jurnal terapi perilaku dan eksperimen psikologi menunjukkan bahwa postur tubuh yang baik akan meningkatkan kepercayaan diri dan suasana hati. Kemudian juga meningkatkan sikap positif, meningkatkan fokus pada mereka yang mengalami depresi ringan hingga sedang. Lalu yang kedua adalah mudah merasa bersalah. Entah masa lalu apa yang kalian alami, tapi ketahuilah hal yang buruk di masa lalu yang menghambat kalian untuk maju di masa depan. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan di masa kanak-kanak, kemudian kalian dimarah ataupun dipukul dan dituntut untuk sempurna dan perfect. Maka sampai dewasa pun akan terbawa. Yang paling buruknya sampai menganggap diri sendiri orang jahat saat melakukan kesalahan kecil dan menolak untuk memaafkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perfeksionis. Selalu berusaha menjadi yang paling sempurna, menjadi yang terbaik, namun lupa sikap tersebut justru melemahkan kita. Ini bukan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang terbaik loh ya. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan, di mana menurut psikolog perfeksionis itu ada yang positif dan negatif. Perfeksionis yang positif akan menetapkan tujuan yang realistis, mengikhlaskan kegagalan, melihat kesalahan sebagai peluang untuk berkembang, menjaga agar tidak stres yang berlebihan, dan menikmati prosesnya. Sedangkan perfeksionis yang negatif di mana menetapkan standar di luar kemampuan dirinya sendiri, tenggelam pada rasa cemas dan stres yang berlebihan, melihat kesalahan sebagai bukti kegagalan dan ketidaklayakan. Kemudian yang keempat adalah terlalu sering menggunakan media sosial maupun menggunakan smartphone tanpa media sosial.
Nah, tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang, handphone atau smartphone ini sudah sangat menjamur. Mulai dari anak-anak sampai orang tua juga menggunakannya. Sebenarnya tidak ada salahnya bila kita dapat mengendalikan diri kita terhadap smartphone dan media sosial tentunya. Media sosial bisa menjadi pisau bermata dua. Mengapa? Karena bisa digunakan untuk hal yang positif, misalnya belajar, bekerja, dan mengakses pengetahuan yang bermanfaat. Mungkin bisa membuat kita merasa senang dan menambah wawasan kita. Namun, bila tidak bisa mengendalikannya, misalnya seharian penuh kita di depan layar tanpa disadari, menurut penelitian dapat meningkatkan rasa cemas, depresi, dan kecanduan. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan diri dan interaksi terhadap orang lain. Kemudian yang kelima adalah kurang tidur. Tidur merupakan sumber kesehatan fisik dan emosional. Kurang tidur akan membuat seseorang merasa pusing, sulit berkonsentrasi, pemarah, tidak bersemangat, dan cemas. Untuk menjaga kesehatan mental, tentu memerlukan usaha dan waktu. Tetapi dengan tekad yang kuat dan latihan, pasti bisa. Kenali dan cintai diri kita sendiri, barulah kita bisa ikhlas dan mencintai sekeliling kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat Meta Health bagikan pada segmen kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan segmen berikutnya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Meta.